Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Novi dalam pelajaran biologi. Di video ini kita akan membahas mengenai sistem gerak. Lanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian sistem gerak, organ sistem gerak, fungsi dari rangka, serta jenis dari tulang atau rangka. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai tulang keras. Di video ini kita akan melanjutkan yaitu tulang rawan. Tulang rawan disebut juga kartilago. Terdiri atas 3 macam tulang rawan. Yang pertama tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini bersifat lentur semi transparan. Warnanya putih kebiruan. Tulang rawan ini terdapat pada persendian, laring, trakea, dan pankreas. Yang berikutnya tulang rawan elastis. Ini bersifat elastis sesuai namanya, berwarna kuning. Terdapat pada telinga, membran, epiglotis, dan ujung dari hidung. Yang berikutnya tulang rawan fibrosa. Tulang rawan ini terbentuk atas rambut kolagen, terdapat pada tendon dan ligamen. Dari ketiga macam jenis tulang rawan ini, yang paling lentur itu tulang rawan elastis, sedangkan yang paling kuat itu terdapat pada tulang rawan fibrosa. Sedangkan tulang rawan hialin ini letaknya di antara tulang rawan elastis dan fibrosa ya, letak kelenturannya. Kemudian kita lanjutkan, ini merupakan gambar dari sel tulang. Di situ ada yang berwarna merah dan kuning. Yang berwarna merah ini disebut sumsum tulang. Proses terbentuknya tulang itu dimulai pada bagian yang tengah ini ya anak-anak, di sumsum tulang. Sumsum tulang. Kalau makin keluar atau makin ke tepi, ini nanti selnya telah dewasa. Di sumsum tulang ini tempat terjadinya atau pembentukan sel darah. Jadi sel darah kita dibuat di sini ya, di sumsum tulang. Makin ke tepi nanti selnya makin dewasa. Jadi urutannya dari osteoklas, osteoprogenitor, osteoblast, kemudian osteosit. Sel tulang yang telah dewasa terdapat banyak kanalikuli. Ini ya, kanalikulinya, celahnya di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nih, macam bentuk tulang. Di sini ada 4 macam bentuk tulang. Yang pertama tulang pipa. Sesuai dengan namanya, bentuk tulangnya itu seperti pipa, yaitu tengahnya berongga atau berlubang. Pada tulang pipa ini berisi sumsum tulang yang dapat digunakan untuk membentuk sel darah. Ada 3 bagian pada tulang pipa, yaitu epifise, diafise, dan cakra epifise. Apa saja itu? Kita lanjutkan. Ini ya. Nah, ini adalah gambar dari tulang pipa. Di sini bagian ini disebut epifise ya. Nah, ini tulangnya berongga ya, disebut spongy bone karena terdapat banyak rongga di sini. Epi itu artinya tepi atau atas ya. Epifise letaknya di tepi atau di atas di sebagian ini dan di bawah sini ya anak-anak ya. Ini adalah epifise. Sedangkan diafise itu yang bagian tengah, yang di dalamnya berisi
sumsum tulang. Sedangkan yang metafise letaknya di antara epifise dan diafise. Jadi di sini letak dari metafise. Dan di bagian bawah sini ya, anak-anak. Nah, di dalam sumsum tulang itu terdapat dua jenis ya, anak-anak. Pada bagian tengahnya ini ada sumsum tulang merah serta sumsum tulang kuning. Kalau sumsum tulang merah itu untuk membentuk eritrosit, sedangkan sumsum tulang kuning untuk membentuk sel lemak. Ya, jadi di sini ada dua yang dibentuk, yaitu eritrosit serta sel lemak. Eritrosit itu sel darah merah ya, anak-anak ya. Kita lanjutkan, yang berikutnya itu tulang pipi. Nah, sesuai namanya, bentuknya pipi ya, seperti lempengan. Fungsinya melindungi struktur tubuh yang ada di bawahnya, serta untuk pembuatan eritrosit maupun leukosit. Eritrosit tadi itu sel darah merah, sedangkan leukosit itu sel darah putih. Nah, ini ditemukan pada tulang kepala. Ini contoh atau bentuk dari tulang pipi, ini bentuknya ya. Ini yang ada di kepala atau di tengkorak kita, bentuknya seperti ini. Di sini juga terjadi proses pembuatan sel darah merah dan sel darah putih, eritrosit dan leukosit. Yang berikutnya tulang pendek, sesuai namanya bentuknya pendek ya, ukurannya pendek, kecil-kecil. Ini letaknya di tangan dan kaki, fungsinya untuk mempermudah pergerakan, dapat bergerak bebas. Oke, kita lanjutkan. Ini merupakan contoh dari tulang pendek ya. Ini tulang-tulang pendek di sini ya, di pergelangan tangan. Ini juga ruas tulangnya pendek-pendek, kecil-kecil. Ini juga terdapat di kaki juga ya, tulang pendek. Nah, ini yang terakhir, tulang tak beraturan. Sesuai namanya, bentuk tulang ini tidak beraturan. Nah, tulang ini bentuknya kompleks berhubungan dengan fungsi khusus. Ditemukan pada rahang serta tulang belakang. Ini merupakan gambar dari tulang tak beraturan. Jadi tulang belakang kita bentuknya seperti ini ya. Dimulai dari bagian leher sampai tulang ekor, bentuknya seperti ini ya. Tidak beraturan. Juga di rahang kita, terutama rahang bawah ya, anak-anak ya. Yang dimaksud di sini tuh pada rahang bawah, karena rahang atas jadi satu dengan tulang kepala atau tulang tengkorak. Dari sini ada pertanyaan ke anak-anak? Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau bisa langsung di WA saya ya, di Wapri. Jadi jangan lupa tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, atau bisa langsung WhatsApp saya. Oke, video kali ini saya akhiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.